Hai, jumpa lagi di Aku Mau Tahu. Kali ini kita akan bahas alur cerita film One BR tahun 2019. Dan sehat selalu buat kalian semua yang menonton video ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Terlihat seorang wanita bernama Sarah sedang mencari apartemen untuk tempat tinggalnya. Penghuni di sana juga terlihat sangat ramah dan welcome kepada orang baru. Tak lama, Sarah bertemu manajer apartemen bernama Jerry. Sarah pun melanjutkan untuk melihat-lihat dan menemukan sebuah tembok yang banyak dempulan. Lalu mengobrol dengan Jerry dengan mengatakan bahwa dirinya baru pindah ke kota ini dan dirinya ingin memulai hidup baru. Sarah juga mengaku bahwa dirinya tidak mempunyai hewan peliharaan saat ditanya Jerry. Scene beralih ke sebuah motel tempat Sarah menginap sambil menunggu kabar dari Jerry. Di sana diketahui bahwa Sarah memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya. Dan juga ternyata Sarah telah berbohong mengenai hewan peliharaan. Karena hewan peliharaan dilarang di apartemen itu. Besoknya saat bekerja, Sarah dikabari Jerry bahwa permohonannya di ACC untuk tinggal di apartemen. Sarah pun langsung pindahan dan berkenalan dengan seorang pria bernama Brian. Lalu, warga lokal mengadakan acara makan-makan untuk menyambut Sarah sebagai warga baru di apartemen. Dan nampaknya Sarah baru kali ini menemukan penghuni apartemen yang begitu ramah. Kemudian, Sarah dihampiri pria berkacamata belang hitam bening bernama Lester, sambil menyodorkan buku The Power of Community yang langsung ditolak oleh Sarah. Malam pertama Sarah tinggal di apartemen tidak berjalan mulus. Sarah terganggu dengan suara-suara bising yang datang silih berganti. Besok paginya, Sarah kembali mengangkut barangnya yang kali ini dibantu oleh Brian. Tapi Sarah menahan Brian agar tidak masuk ke dalam ruangannya dikarenakan ada kucingnya. Di malam keduanya, Sarah mengalami hal yang serupa dengan gangguan suara bising. Dan setiap malamnya pun selalu begitu. Kemudian, Sarah melihat seseorang memasukkan selembaran tentang kebijakan hewan peliharaan yang dilarang di gedung apartemen. Sarah pun langsung keluar untuk mengecek siapa pengirimnya. Tapi semua warga tampak ramah dan seperti biasanya. Lalu Sarah melihat Lester tapi dia langsung lari saat Sarah menghampirinya. Kemudian Brian mengundang Sarah untuk datang ke acara makan malam di ruangannya. Tentu saja Sarah mengatakan akan datang nanti malam. Di tempat kerjanya, Sarah diminta lembur oleh si bos walaupun Sarah sudah menolaknya. Lalu Lisa, teman Sarah langsung mengajaknya pulang sambil Lisa main ke apartemennya Sarah. Tapi Sarah baru ingat bahwa ada acara makan malam di ruangan Brian. Tiba-tiba Brian muncul dan mengajak Sarah untuk gabung. Sarah pun menolaknya karena ada acara lain dengan Lisa. Lalu Sarah curhat tentang kehidupan pribadinya kepada Lisa. Sebagai teman yang baik, Lisa menghibur Sarah dengan mengatakan bahwa ini adalah hidupmu. Jangan sampai hidupmu ditekan, dikendalikan atau diatur oleh orang lain. Saat Sarah tertidur, Sarah terbangun karena mencium aroma gosong dari dapurnya. Sarah pun menghampiri dapur dan kembali terdapat selembaran kebijakan hewan peliharaan. Yang ternyata kucing Sarah berada di dalam oven dalam keadaan gosong. Tiba-tiba seseorang datang membekap dan mengikat Sarah di kursi. Di sana Sarah mengira dia adalah Lester. Yang ternyata dia adalah Brian yang langsung menyiapkan obat bius. Sarah langsung berusaha melepaskan dirinya dari ikatan kursi dengan merusaknya. Lalu lari keluar mencari pertolongan penghuni lain. Yang sayangnya, penghuni lain malah membantu Brian. Di sana, Sarah langsung diberikan obat bius. Sarah tersadar sudah berada di sebuah ruangan dengan akses keluar yang tertutup. Kemudian Jerry dan Brian pun datang. Brian meminta Sarah menghadap ke dinding. Seketika, Sarah teringat tembok dempulan yang dirinya lihat waktu itu. Karena Sarah menolak, Jerry pun memanggil Lester untuk masuk. Di sana, Lester menunjukkan telinga dan matanya yang ditusuk akibat melawan. Sarah pun cari aman dengan mengikuti kemauannya. Sarah diminta menghadap ke dinding dan menempelkan tangannya dengan posisi favorit. Lalu Brian menjelaskan bahwa Sarah bisa istirahat kalau lampunya mati. Dan harus ke posisi seperti itu saat lampu menyala kembali. Mau tidak mau, Sarah harus melakukan itu karena dirinya diawasi mereka dari CCTV.
Tidak hanya itu, mereka juga menyetel suara relaksasi yang cempreng dan sangat mengganggu telinga. Hingga akhirnya Sarah yang kelelahan, stres, dan tumbang saat lampu masih menyala. Kemudian Jerry dan Brian datang untuk membantu Sarah agar tetap pada posisinya saat lampu menyala, yaitu dengan cara memaku tangan Sarah di dinding. Hal itu semakin membuat Sarah stres serta berhalusinasi hingga mencabut tangannya secara paksa dan pingsan. Lalu Jerry dan Brian datang langsung memeluk Sarah sambil mengatakan bahwa Sarah lulus dalam ujian. Kemudian Sarah diperlakukan bak putri raja, yang ternyata penghuni lain juga melakukan ujian seperti Sarah. Di sana juga diketahui bahwa satu gedung apartemen itu dihuni oleh komunitas yang memprioritaskan kesejahteraan. Setelah itu, Sarah diinterogasi mengenai kehidupan privasinya dengan sebuah alat tes kebohongan. Lalu, Jerry memberikan buku The Power of Community kepada Sarah untuk dibaca dan dipahami sebagai teori. Dan Jerry membantu Sarah untuk melihat prakteknya yang ada di lingkungan apartemen itu. Semakin lama membacanya, Sarah mulai mengerti maksud komunitas itu. Saat Sarah ditanyakan landasan komunitas, Sarah menjawab bahwa tidak egois, keterbukaan, penerimaan, dan keamanan. Tapi Sarah kedeteksi berbohong saat ditanyakan apakah dirinya mau masuk komunitas itu. Lalu Sarah berjanji akan memahami lebih jauh tentang komunitas itu. Kemudian Sarah diajak untuk melihat anak-anak yang sedang belajar dengan Lester. Di sana, Sarah diperlihatkan tentang komunitas itu dari sebuah video wawancara, di mana dia adalah pencetus dan pendiri komunitas itu, yaitu Charles Ellerby. Mulai saat itu, Sarah semakin paham dan nyaman dengan komunitasnya. Hingga suatu saat, Jerry memberi tanggung jawab kepada Sarah untuk mengawasi CCTV. Sarah heran mengapa di ruang CCTV terdapat CCTV juga yang mengawasinya. Yang sayangnya, Brian juga tidak tahu dan meminta Sarah untuk kembali fokus mengawasi warganya. Di sana, Sarah melihat seorang nenek yang membutuhkan bantuan. Penghuni lain pun mulai berdatangan menjenguk sang nenek. Disusul dengan datangnya Brian yang mengatakan sepatah dua patah seperti acara perpisahan. Sarah pun heran diberitahu bahwa si nenek kini tidak bisa berkontribusi untuk komunitas lagi. Tapi si nenek terlihat santai dan legowo mengakhiri hidupnya dengan menghirup gas beracun. Yang ternyata setiap anggota yang tidak ada gunanya dan nyusahin akan berakhir seperti si nenek. Lalu Brian menceritakan pengalamannya kepada Sarah saat dirinya masuk ke komunitas itu. Brian mengatakan dirinya menemukan kebahagiaan di komunitas itu dengan penuh keyakinan. Hal itu membuat Sarah bersedia bergabung ke komunitas saat dirinya ditanyakan kembali. Kemudian Sarah disambut oleh penghuni lainnya di halaman apartemen. Di sana, Sarah diberi stempel dari besi panas sebagai tanda resminya Sarah menjadi anggota komunitas. Di tengah pesta penyambutan, Jerry menjodohkan Sarah dengan Lester, di mana Lester adalah pria kesepian yang ditinggal mati istrinya. Karena komunitas itu harus melahirkan generasi berikutnya untuk kelangsungan komunitas. Mereka berdua pun berpelukan dan Lester membisikkan sesuatu lalu membawa Sarah ke kamarnya. Tiba-tiba, Jerry datang untuk memberitahu Sarah bahwa ayah Sarah datang. Jerry meminta Sarah membuat ayahnya pergi dan takkan pernah kembali kalau tidak mau ayahnya mati. Akhirnya Sarah menemui ayahnya dan langsung menyuruh ayahnya pergi. Tapi sang ayah meminta maaf kepada Sarah atas sikapnya dan membuat Sarah pun luluh. Saat Sarah melihat Brian datang, akhirnya Sarah mengatakan hal yang membuat sang ayah marah dan pergi. Sarah terpaksa melakukan hal itu agar ayahnya tetap hidup. Setelah itu, Lester kembali mengajak Sarah ke kamarnya. Di sana, Lester curhat bahwa dirinya sudah lama ingin kabur dari tempat ini atau bunuh diri. Tapi mendiang istrinya membantu Lester agar menerima kehidupannya di tempat ini. Melihat Lester yang kacau, Sarah menghampirinya untuk menenangkannya. Lalu, entah apa yang mereka lakukan setelah itu. Seiring berjalannya waktu, kini Sarah sudah terbiasa dengan kehidupan komunitasnya. Hari itu, mereka akan merekrut kembali anggota komunitas dengan cara yang sama saat merekrut Sarah.
Dari CCTV, Sarah melihat Lisa datang dan terpilih sebagai penghuni baru untuk diprospek. Dan Lisa mengalami gangguan yang sama dengan Sarah untuk membuatnya stres. Sarah mengatakan bahwa Lisa pasti akan melawan dan terbukti saat hari ujian. Lalu Jerry meminta Sarah berbicara kepada Lisa. Tapi nampaknya tidak berhasil. Dan sepertinya malah Lisa yang menyadarkan Sarah. Kemudian Jerry datang untuk memberikan hukuman kepada Lisa dengan ditusuk telinganya. Di sana Lisa mengatakan kepada Sarah bahwa ini adalah hidupmu. Seketika Sarah sadar dan langsung mencucuk batang leher Jerry. Sarah langsung membuka ikatan Lisa dan bergegas pergi. Tapi sayangnya Lisa ditembak mati oleh Jerry. Lalu Sarah memastikan Jerry tewas dengan mencucuknya berkali-kali, dilanjutkan dengan mengambil kunci dan pistolnya. Alarm yang berbunyi keras membuat penghuni lainnya datang mengepung Sarah. Di sana, Sarah menodongkan pistolnya agar tidak ada yang mendekat. Kemudian, Brian datang mencoba menenangkan Sarah. Tapi langsung diberi hadiah oleh Sarah. Dari sana, Sarah langsung lari menuju pintu keluar gedung apartemen, yang sayangnya berhasil ditangkap penghuni lain. Lester pun mengambil alih pistolnya. Tidak ada yang menduga, Lester malah menembak penghuni lain dan menyuruh Sarah untuk lari. Dan Lester mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sementara, Sarah terus berlari dan di tengah jalan keanehan pun terjadi. Di mana semua alarm gedung di komplek itu menyala dan berbunyi. Yang ternyata, satu komplek yang terdiri dari beberapa gedung apartemen adalah satu komunitas. Sarah yang kaget dan tidak ingin menyerah begitu saja, langsung melanjutkan pelariannya. Tamat. Oke, jadi film ini sedikit gantung di mana kita tidak tahu apakah Sarah berhasil lolos dari kompleks psikopat atau tidak. Dan kesimpulan dari film ini, mungkin komunitas ini ingin merekrut anggota sebanyak mungkin dan menjaga kelangsungan komunitasnya. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.